Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini ke bab berikutnya, yaitu tentang ruh sebagai wasilah. Sungguh telah keliru siapapun yang menyatakan di dalam Islam tidak perlu ada wasilah untuk sampainya doa dan amal ibadah pada Allah. Mustahil melompat langsung ke Tuhan, mustahil baharu sampai pada yang terlebih qadim tanpa perantaraan yang qadim, mustahil sampai pada pemilik cahaya tanpa melalui cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idhnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim, yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran Surat Asy-Syura, Quran 42 ayat 51. Baharu jiwa dan jasad Nur Muhammad Jasadi Qadim, ruh Nur Ilahi Muhammad Majati Qadim Azali. Ingat lagi bahwa diri kita itu keesaan dua dari baharu nafs dan jasad, dan satu dari Qadim ruh. Yang ketiganya ini esa pada kita, bukan terpisah-pisah. Sedangkan Allah itu Qadim Ajali, alias yang terlebih Qadim daripada yang Qadim. Disinilah secara hakiki dinyatakan ruh kita ini sebagai wasilah atau perantara antara kita dan Allah, karena hanya yang Qadim bisa sampai pada Qadim Azali. Wasilah kita yang utama secara zahir batin ialah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua pertama kali mengetahui nikmat iman, Islam, dan pengenalan akan Allah dari pribadi beliau. Sedangkan wasilah sepeninggalan Nabi, wasilah secara batin, ialah ruh kita sendiri, Nur Ilahi. Itulah sebabnya secara hakiki ruh kita ini disebut juga Muhammad, tetapi kita bukan Nabi. Secara hakiki kita ini Muhammad karena ada ruh Nur Ilahi pada kita. Adapun Muhammad yang menjadi Nabi, itulah manusia utama junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Pahami ini pelan-pelan dan hati-hati, jangan tersalah paham. Jangan menuduh penulis menyatakan bahwa setiap diri manusia itu nabi. Kita semua yang muslim ini bukan nabi, melainkan umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, wasilah sepeninggalan Nabi, wasilah secara ruhani ialah ruh kita sendiri, Nur Ilahi. Jadi kali ini kita fokus pada makna Muhammad sebagai Rasul utusan atau sebagai wasilah perantara secara hakikat, bukan secara zahir.
Ada beberapa sandaran dalil yang bisa kita iqra sebagai isyarat bahwa ruh kita ini disebut Muhammad karena perannya sebagai perantara dalam interaksi Tuhan hamba, wasilah, sebagaimana peran Nabi Muhammad SAW bagi sekalian alam. Sandaran ruh kita bernama Muhammad. 1. Hadis Bapak sekalian ruh. Ana Abu Arwah wa Adama Abu al-Bashar. Aku ialah bapak kalian ruh dan Adam itu bapak sekalian jasad. Aku pada kabar di atas mengacu pada Muhammad secara hakiki, bukan secara jasadi, karena pada kenyataannya manusia yang terdahulu diciptakan Allah ialah Nabi Adam alaihissalam. Jadi secara hakiki setiap ruh itu disebut Muhammad dan setiap jasad manusia itu disebut Adam. Meskipun perempuan, tetap jasadnya secara hakiki bernama Adam. Wallahu a'lam. Derajat hadis di atas sulit dipastikan sebab belum ditemukan sumber yang mencantumkan perawinya. Meskipun demikian, isi pernyataan dari kalimat yang terduga hadis tersebut tidak bertentangan dengan isi hadis lain. Dengan derajat sahih berikut ini dari Irbad bin Syariah dari Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya aku di sisi Allah sebagai Khatam al-Nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Sedangkan ketika itu Adam masih terbujur dalam tanahnya sebelum ruh ditiupkan ke dalamnya. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Hakim dengan penetapan isnad sahih dari Hakim. Dari Maisyarah Ad-Dabi bahwa katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, bilakah Anda menjadi Nabi? Jawab Nabi bersabda, waktu Adam masih antara ruh dan jasad. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dalam Tariq serta Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan penetapan isnad sahih dari Hakim. Sandaran ruh kita bernama Muhammad. 2. Surat Nur ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin zami' lam yadhhabu hatta yastanzinu. Innal ladzina yastanzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza istanzanuka li ba'di sya'nihim fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur, Quran 24 ayat 62. Silogisme dari Surat An-Nur ayat ke-62 tersebut ialah sebagai berikut. Premis umum yang dikatakan mukmin ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Premis khusus, dan apabila bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu urusan, ia akan meminta izin kepada Rasulullah SAW sehingga ampunan Allah pun berserta mereka. Simpulan, yang diakui Allah sebagai sebenar-benar mukmin ialah mereka yang dalam setiap urusan senantiasa meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Nah, jika yang dimaksud Rasulullah dalam ayat di atas itu hanya mengacu kepada pribadi Nabi, berarti setelah wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak akan ada lagi hamba Allah yang bisa disebut mukmin, karena tidak seorang umat pun bisa berjumpa dan meminta izin lagi pada Nabi. Jika demikian adanya, berarti Allah tidak adil pada umat akhir zaman. Tentu hal ini mustahil sebab Allah tidak bersifat zalim. Quran Surat Qaf ayat 29. Disinilah letak pentingnya penggalian makna hakiki ayat ke-62 Surat An-Nur tersebut. Inilah argumentasi yang mendasari tafsir bahwa yang dimaksud Rasulullah dalam ayat tersebut itu mengacu kepada Muhammad secara jasadi, pribadi Nabi, juga mengacu pada Muhammad secara majati, ruh sekalian manusia. Silakan kaji ayat ini secara nahwu saraf. Insya Allah keputusannya sama dengan simpulan yang tercantum di sini. Ayat lain yang juga mengisyaratkan makna Rasulullah mengacu pada Muhammad secara jasadi, pribadi Nabi, juga mengacu pada Muhammad secara majadi, ruh sekalian manusia, yaitu Quran Surat Al-Hujurat, Quran 49 ayat 7 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal umri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hujurat, Quran 49 ayat 7. Terkait dengan ayat di atas, almarhum Kiai Haji Undang Syirot pernah menyampaikan nasihat agar kita hidup dengan ruh yang di sama tengah hati. Jangan hidup dengan jasad, sebab jasad itu berkehendak dengan kehendak nafsu, sedangkan ruh itu berkehendak dengan kehendak Allah. Kita hidup karena pada kita ada ruh. Artinya setiap waktu kita ini bersama-sama Rasulullah,
Muhammad menjadi utusan Allah dalam setiap urusan, maka yang disebut sebenar-benar mukmin itu ialah setiap muslim yang dalam segala urusan senantiasa mengontak dan meminta fatwa dari ruhnya sendiri. Ya wabisatus tafati nafsak birrumat ma'anna ilaihil qabl watma'annat ilaihin nafs wal ismu ma haka fil qabl wa taraddada fis sadr wa in aftakan nasu wa aftauk, yang artinya, wahai wabisah, mintalah petunjuk dari jiwamu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada. Meskipun manusia membenarkanmu dan manusia memberimu fatwa membenarkan. Musnad Ahmad nomor 18001. Imam Munawi dalam kitab Faizul Qadir Syarah Al-Jami'us Sagir menjelaskan, jiwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah jiwa yang tenang, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang memiliki nur cahaya, dan seterusnya. Sejalan dengan pemahaman tauhid hakiki, jika yang tenang itu ialah jiwa nafs yang tunduk pada petunjuk Allah melalui ruhnya sendiri alias nur ilahi. Bagaimana caranya kita meminta izin dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan itu sepeninggalan Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Caranya ialah dengan mengontak ruh kita sendiri yang secara hakikat ialah Muhammad juga, nur ilahi juga, Rasulullah utusan Allah juga atas diri kita. Cara detailnya yaitu secara syariat kita memulakan doa dengan syahadat dan sholawat atas Nabi, sambil secara ma'rifat ketika berdoa itu kita pakai rukun qalbi yang berlaku dalam setiap ibadah di Islam. Rukun qalbi yang dimaksud ialah mendiamkan pikiran dan perasaan. Maka ketika sholat, berdoa, bertasbih, tahmid, tahlil, bertadarus dan beribadah apa saja, wajib rukun qalbinya, pandangan hati, dijaga, karena rukun qalbi itu sebenarnya jalan wasilah sampainya amal kita pada Allah melalui ruh kita, cahayanya. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ke-62 surat An-Nur ini memang terkait dengan perang Ahzab, atau lebih dikenal dengan sebutan perang Kondak Parit. Lebih lanjut, jika kita perhatikan, sebagian besar isi Quran itu menceritakan keseluruhan risalah sepanjang usia Nabi. Berarti isi Quran itu hanya berkisar antara Mekah dan Madinah saja. Dan tetapi di sisi lain, Nabi Muhammad SAW dan Islam itu diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi Mekah dan Madinah, bukan hanya bagi bangsa Arab. Dengan demikian, isi Quran itu berlaku sepanjang masa dimanapun sampai kapanpun. Maka tidak ada satupun isi Quran yang kadaluarsa, tidak ada satupun isi Quran yang sudah tidak berlaku lagi. Uraian ini tentu bukan dengan maksud menyatakan periwayatan asbabun nuzul ayat Quran itu tidak penting. Di sini hanya dikatakan bahwa asbabun nuzul itu tidak membatasi upaya tafsir Quran untuk pemaknaan yang lebih luas melalui perangkat tafsir lainnya seperti mantik, nahwu saraf, nasak,
mansuk, dan lain-lain. Di Quran ada ayat-ayat yang menyebutkan kata budak-budak atau hamba sahaya. Ini bukan berarti Islam menyetujui konsep perbudakan atas sesama manusia, melainkan Islam mengikis pelan-pelan konsep perbudakan yang pernah diterapkan dalam budaya manusia, persis sebagaimana cara Islam mengikis konsep pergundikan di dalam budaya manusia dengan petunjuk Allah berupa konsep poligami. Kenyataan pada zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan fisik. Tentu bukan berarti isi Qur'annya diisi yang sudah kadaluarsa, melainkan sistem perbudakan fisiknya yang sudah kadaluarsa. Ini artinya ada perbudakan atau tidak, isi Quran tetap sesuai dengan kondisi kehidupan manusia. Tentu topik Islam dan perbudakan tersebut tidak akan di buku ini, karena pembicaraan kita kali ini difokuskan dengan kajian soal ruh dan tauhid hakiki.